Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori dan konsep dari ijarah muntahiyah bitamlik oleh kelompok kami yang beranggotakan Alzu Pasiroma, Anissa Indriani Sakitawati, Arga Arfian, Dahana Amukti Ayudia, dan Devi Anggita. Langsung saja. Yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27 DSN MUI tentang ijarah muntahiyah bitamlik, yang dimaksud dengan IMBT yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa dan setelah selesai masa sewa. Dari penjelasan yang dipaparkan tersebut, singkatnya ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa-beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT yaitu 1. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa. Selanjutnya, harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Pada kesempatan ini saya melanjutkan untuk membahas terkait berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT, yaitu kemudian yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen. Nah, harga ekuivalen ini merupakan istilah yang umum digunakan pada metode perhitungan biaya berdasarkan proses ya. Nah, pada metode proses, unit yang diperhitungkan dalam penentuan biaya per unit adalah unit ekuivalen. Besarnya unit ekuivalen yang diperhitungkan tergantung pada besarnya tingkat penyelesaian yang telah dicapai itu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, bertahap secara selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Jadi selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Jadi aset-aset harga aset itu mengikuti pembayaran cicilan selama periode sewa. Itu nomor 4. Kemudian rukun akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, penyewa. Yang pasti ada penyewa ya, mustajir, yang dinamakan lessor. Dalam perbankan penyewa disebut dengan nasabah ya. Kemudian kedua adalah pemilik barang atau muajir, yang dinamakan lessor. Dalam perbankan pemilik barang adalah pihak bank, yang pasti adalah objek yang disewakan, yaitu pasti aset milik bank syariah itu. Yang pertama, barang atau objek akad dalam kurung makjur adalah barang yang disewakan. Yang kedua, sigot, yaitu ijab dan qabul. Objek akad ijarah. Yang pertama, manfaat barang dan sewa. Kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang. Kemudian yang kedua, manfaat jasa dan upah. Pihak penyewa dan yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa, di mana antara keduanya terjadi penawaran hingga terjadi kesepakatan besarnya ujroh. Ketentuan objek ijarah muntahiyah bitamlik. 1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3. Barang atau jasa bersifat tidak diharamkan. 4. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu. 5. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah ke pihak bank sebagai pembayaran manfaat.
Selanjutnya, landasan IMBT di dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah di dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang bagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa in aratum antastardi'u awladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wa taqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kalian ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Yang ketiga, firman Allah di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qalat ihdahuma ya abati istajirhu na khairu man istajartal hawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang kuat lagi dapat dipercaya. Selanjutnya, landasan IMBT dalam hadis. Yang pertama, hadis Nabi riwayat Abu Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upah bayaran. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'd ibn Abi Waqqas dengan teks Abu Daud, ia berkata, Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang dialiri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak. Yang ketiga, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Selanjutnya yaitu landasan ijarah muntayat bitamlik dalam fatwa DSN MUI. Ketentuan Dewan Syarat Nasional setelah menimbang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang kedua, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah atau LKS memerlukan akad sewa beli yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional atau DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad ijarah al-muntahiyah bitamlik atau ijarah wa al-i'tina. Yang pertama, ketentuan umum akad ijarah al-muntahiyah bitamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Semua rukun dan syariat yang berlaku dalam akad ijarah atau fatwa DSN nomor 9 DSN MUI nomor 4 2000 berlaku pula dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Selanjutnya, perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Kedua, ketentuan tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang B, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Terakhir,
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Selanjutnya yaitu mengenai landasan positif. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan yang dimaksud dengan ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan barang. Yang kedua, menurut Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI/3/2002 menyatakan bahwa pertama, ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa di mana bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa oleh nasabah kepada bank yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Jadi, dalam hal ini, si bank sebagai pemberi sewa, kemudian nasabah sebagai penyewa, yang nantinya nasabah akan membayar angsuran dalam waktu tertentu kepada si bank, kemudian bank memiliki kewajiban untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah masa sewa itu selesai. Yang kedua, dalam transaksi pembiayaan berdasarkan ijarah muntahiyah bitamlik tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum sewa berakhir. Jadi dalam hal ini ketika masa sewa belum berakhir, maka tidak mungkin suatu barang dibalik nama atas nama nasabah. Yang ketiga, risiko yang dihadapi bank syariah apabila pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah adalah pembatalan ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika dalam pelaksanaannya pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik itu tidak sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, maka pembiayaan ini bisa dibatalkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Ambil positif, buang negatif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.